Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Umi Nasyatul Aisyah dengan NIM 230413101113 dari kelas 2351D Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Nah, di dalam video ini, saya akan menjadi CEO di salah satu perusahaan furnitur. Perabot atau mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti meja, kursi, lemari, dan rak, yang semuanya dirancang dengan prinsip minimalis. Setiap produk menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan proses produksi yang berkelanjutan. Desain yang sederhana namun elegan akan memberikan kesan modern pada setiap ruangan. Ada fitur utama. Yang pertama, desain ergonomis memastikan kenyamanan pengguna. Yang kedua, bahan ramah lingkungan, menggunakan kayu yang bersertifikat dan bahan daur ulang. Yang ketiga, ada fleksibilitas, produk dapat disesuaikan dengan berbagai gaya interior. Yang terakhir, yang keempat, mudah dirakit. Setiap produk dirancang untuk kemudahan dalam perakitan. Di sini ada visi misi dari perusahaan furnitur. Visinya menjadi penghasil perabot terdepan secara global dengan kualitas produk terbaik yang didukung dengan teknologi terkini, sumber daya manusia yang kreatif, dan pelayanan profesional. Misinya yang pertama yaitu menjadi yang terdepan di industri pembuatan mebel. Yang kedua, menjaga kepuasan pelanggan dan membina hubungan yang kuat melalui rantai pasokan. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang baik dan mendukung kesejahteraan karyawan untuk menuju kualitas hidup yang lebih baik. Di sini ada kebijakan perusahaan. Yang pertama, kebijakan kualitas. Kami berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi. Setiap produk akan melalui proses kontrol kualitas yang ketat sebelum dipasarkan. Dan yang kedua, kebijakan lingkungan. Kami akan menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini termasuk pengguna bahan baku yang dapat diperbarui dan pengurangan limbah. Dan yang ketiga, ada kebijakan ketenaga kerjaan. Kami akan mematuhi semua peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku dan memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil dan mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Dan yang keempat, ada kebijakan pelayanan pelanggan. Kami akan menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan ramah, termasuk garansi produk dan dukungan penjual. Di sini ada strategi perencanaan komunikasi. Yang pertama, identifikasi audiens. Kami akan mengidentifikasi audiens target kami, termasuk konsumen individu, desainer interior, dan bisnis yang membutuhkan furnitur untuk ruang komersial. Dan yang kedua, ada saluran komunikasi. Kami akan menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau audiens kami, termasuk media sosial, menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Dan yang kedua, ada website resmi. Membangun website yang informatif dan menarik untuk menampilkan produk dan berikan informasi tentang kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, ada email marketing. Kirimkan newsletter berkala kepada pelanggan untuk memberikan informasi tentang produk baru, penawaran khusus, dan tips desain interior. Dan yang ketiga yaitu ada konten yang relevan. Kami akan menciptakan konten yang menarik dan relevan seperti artikel tentang desain interior, video tutorial perakitan produk, dan testimoni pelanggan. Dan yang terakhir, keempat, umpan balik pelanggan. Kami akan aktif meminta umpan balik dari pelanggan untuk meningkatkan produk dan layanan kami. Ini akan dilakukan melalui survei online dan interaksi di media sosial. Itulah tadi penjelasan dari UTS saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.